apa itu. Kemudian metode adalah metode dengan transparansi dan rigid, masuk akal dan berurutan, seperti itu. Kemudian kita membahas result atau di bagian hasil ya. Bagian hasil seperti yang saya katakan di minggu kemarin, ini merupakan deskripsi dari data-data yang kita peroleh. Kalau secara kuantitatif itu nanti ada statistik deskriptif, kemudian ada uji-uji regresi dan lain sebagainya. Kalau kualitatif, di situ membahas terkait dengan dialog dengan narasumber. Misalnya ada kutipan verbatim, kemudian ada analisis dokumen, dan seterusnya. Itu bagian result yang mencerminkan objektivitas dan fakta. Ini sering sekali saya mereject artikel-artikel kualitatif ketika dia tidak mampu menghadirkan apa yang disebut data original, source, sumber data original. Dia hanya menulis hasil temuan pendapatnya dia yang tidak bisa diverifikasi apa otentifikasinya. Nah, mestinya di situ ada yang namanya kutipan, kemudian ada sumber data diperoleh dari bla 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 dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ringan tapi fatal. Juga ketika lampiran dari transkrip ini tidak dilampirkan, biasanya kalau nanti Bapak Ibu melakukan submit, itu akan diminta yang namanya data primer, kemudian apakah ada data pendukung. Nah, itu sebaiknya dilampirkan juga. Sama juga dengan statistik di kuantitatif, di mana di body utama, di naskah utama itu dia hanya output yang dibutuhkan, yang disesuaikan serta argumentasi-argumentasi. Jangan lupa ada yang namanya file suplemen Bapak Ibu yang berisi data pengolahan asli gitu. Jadi semua data hasil output SPSS atau data transkripsi dari narasumber itu dimasukkan di situ. Kemudian di bagian diskusi juga ini banyak yang miss ya, sekedar hanya dia kuat di result, tapi nggak ada diskusinya. Ini penting Bapak Ibu. Diskusi ini untuk menghadirkan argumentasi hasil yang ada di sini, itu disertai dengan analisis teoritis dan empiris. Jadi penguat argumentasi hasil kita itu didukung apa enggak? Argumentasi kita itu ada teorinya enggak? Argumentasi kita itu ada enggak yang mendukung penelitian-penelitian terdahulu? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di simpulan, kemarin sudah saya jelaskan, main finding, kemudian contribution, limitation, future reset. Hal pertama kita bahas coba di bagian abstrak. Abstrak ini merupakan gerbang pertama publikasi ya Bapak Ibu. Jadi memang di aturan untuk reviewer yang harus pertama kali dibaca selain judul yang maksimal itu 15 kata ya Bapak Ibu, bagaimana caranya nanti 15 kata yang memiliki wow effect bombastis seperti itu, juga harus melihat bagian abstrak. Ketika abstrak ini sudah kacau dari awal, maka tidak akan diteruskan. Pasti di-reject Ibu. Itulah kejamnya Scopus dan WOS. Juga teman-teman dari Sinta 1 dan Sinta 2 itu yang Indonesia itu juga kejam ya Bapak Ibu. Kecuali kita menggunakan yang namanya fast track atau pertemanan lah istilahnya. Mungkin ada teman kita yang punya jurnal dan seterusnya, itu beda cerita. Tapi kalau kita secara murni, ini pertama kali abstrak dibaca sebagai gerbang utama. Jadi kenapa kita harus hati-hati? Abstrak ini satu-satunya bagian yang dijamin dibaca oleh editor dan reviewer. Jadi pernah ada riset itu di 2025 kemarin itu bahwa artikel yang ditulis dari siapapun itu 75% itu dia hanya sampai di abstrak. Sisanya dia tidak mau membaca. Jadi seperti kita lah Bapak Ibu. Ketika kita dituntut untuk membaca artikel ratusan bahkan ribuan, kita pasti mulai dari abstrak terlebih dahulu. Baru lihat di dalamnya kalau menarik. Kalau di abstrak aja, wah kayaknya nggak cocok ini, nggak linear sama penelitian saya atau nggak sesuai dengan konteks. Selesai. Abstrak tidak cocok, kita ganti ke artikel lain. Nah, kesalahan umum dan kesalahan fatal yang sering terjadi di sebuah artikel, abstrak ini terlalu umum Bapak Ibu. Ketika diawali penelitian ini membahas tentang bla 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 bla, wah itu nggak asik sekali Ibu. Jadi untuk di abstrak pada bagian pertama itu silahkan langsung menukik tajam apa fenomena yang diangkat.
simptom-simptom atau gejala-gejala apa yang menyebabkan penelitian ini penting untuk diangkat. Jangan langsung menggunakan penelitian ini membahas tentang governance bla 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 bla, itu sudah apa ya, nggak menarik bagi teman-teman reviewer. Kemudian ini harus ada juga tidak menyebutkan metode, fatal sekali ini kalau udah tidak menyebutkan metode, auto reject. Kemudian tidak ada teman spesifik. Jadi novelty yang ada di bagian result itu tidak diangkat ke bagian abstrak. Ini juga ya eman-eman istilahnya ya, sayang sekali. Atau uh, sesuatu yang sudah berat kita kerjakan di body text, di naskah, tapi tidak kita masukkan. Nah, rumusan yang spesifik ini adalah bagaimana hasil temuan penting kita, sekali lagi, kalau hasil temuan itu mungkin banyak, tapi dari sekian banyak itu, apa yang paling penting dan signifikan yang memiliki keunikan sehingga punya novelty yang tinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini juga yang sering terlupa, dia lupa menjelaskan kontribusi. Dia berakhir hanya sampai dengan pada penelitian ini dihasilkan bla 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 berpengaruh terhadap bla bla bla, seperti itu. Dia lupa menjelaskan apa kegunaan dari riset ini, seperti itu. Selanjutnya, ketika kita mau membuat sebuah artikel, ini saya coba untuk mengambil dari metodenya Whiteside ya, Bapak Ibu, di 2004. Bagaimana kohesi antar kalimat itu harus kita perhatikan. Orang Barat itu paling tidak suka dengan kata yang berulang, kalimat yang berulang. Nah, di kita, di Indonesia, ini merupakan suatu ciri khas ya. Kita suka muter-muter, kita suka mengulang kata-kata ataupun kalimat. Ini tidak disukai oleh teman-teman yang ada di Barat, karena orang Barat itu bahasa Inggris lugas, tegas, seperti itu. Pun kalau nanti ada kata yang sama, silakan menggunakan sinonim dari atau padanan dari kalimat tadi atau kata tadi. Di sini saya coba untuk memberikan struktur abstrak efektif ya. Bagaimana dimulai dari kalimat pertama yang saya sampaikan tadi, ada latar belakang dan gap. Di sini langsung, tidak kita membuat yang namanya penelitian ini berdasarkan atau penelitian ini membahas tentang, tapi kita langsung menukik apa fenomena dan apa pentingnya penelitian kita itu dikerjakan. Contoh, despite growing adoption of digital governance in Indonesia, resistance from middle manager remain largely unauthorized. Nah, ini kan langsung menukik. Adanya adaptasi digital governance di Indonesia, itu ada masalah penolakan terhadap manajer menengah. Seperti itu. Kemudian di kalimat kedua, ini masih mengandung konteks kalimat pertama. Kalimat kedua itu langsung tujuan dan research question. This study asks how do middle manager resist digital governance reform and what strategies effectively address such resistance. Nah, ini masih ada kohesi, saling keterkaitan. Dia research gap-nya ngomong resistance from middle manager. Kemudian tujuan dan questionnya, how do middle manager bla 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 dan seterusnya. Ini ada satu keselarasan. Kemudian di kalimat ketiga, kita masuk ke bagian metode penelitian. Using a comparative case study for Indonesian local governments, 2022 until 25 data were collected into in-depth interview, document analysis, and observation. Ini langsung to the point Bapak Ibu, nggak usah kita muter-muter. Langsung ngomong metodenya komparatif perbandingan. Perbandingannya ada populasinya atau ada pengamatan itu 4 kabupaten atau 4 local government. Tahun yang diamati dari 22 sampai 2025. Nah, time frame ini juga sangat penting ya Bapak Ibu. Pastikan nanti muncul di artikel Bapak Ibu time frame. Karena apa? Kalau kualitatif itu nggak bisa kita ngomong penelitian kualitatif tapi dilakukan di 2015 atau di 2018 misalnya, itu sudah expired. Bisa jadi yang kita capture atau kita tangkap itu sudah berbeda jauh dengan kondisi sekarang. Seperti itu. Kemudian dia ada samplingnya.
Terus kemudian cara menganalisisnya juga ada, document analysis and observation. Nah, setelah kita ngomong metode, langsung kita berikan temuan utama yang spesifik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa temuan itu bisa jadi banyak karena kita disertasi. Tapi masukkan yang utama, yang menggigit dan sangat-sangat menarik untuk dibaca. Nah, contoh di sini, we identify three resistance strategies. Pertama ada data manipulation, kemudian ada slow compliance, and policing building with external risk. Nah, ini langsung menukik Bapak Ibu. Oh, ternyata adanya penolakan resistant from middle manager ini dipengaruhi oleh data manipulasi, slow compliance, dan policing building with external rent. Nah, setelah itu jangan berhenti. Pastikan ada kontribusinya. Kontribusinya minimal ada dua, secara teoritis dan praktis. We propose shadow governance as a new construct extending Lipsky street level bureaucracy theory. Nah, dia menambahkan dari Lipsky street level bureaucracy theory dengan menambahkan satu, kalau tidak mau disebut variabel, satu indikator, yakni shadow governance. Gitu. And offer for diagnostic tools for reform leader. Dan dia juga menawarkan model alat diagnostik untuk para pemimpin seperti itu. Nah, bisa jadi nanti punya Bapak Ibu banyak sekali ya temuannya. Nah, pastikan temuan utama yang ditampilkan, jangan semua. Pastikan yang dimasukkan adalah temuan yang utama. Kemudian untuk kontribusi teoris dan praktis ini pastikan masih linier, ya punya kohesi antara kalimat keempat dan kalimat kelima ini. Jadi deh sebuah abstrak Bapak Ibu. Jadi ini nggak satu kalimat saja ya Bapak Ibu. Bisa satu, dua, maksimal tiga per bagian ini. Untuk metode penelitian bisa 3 sampai 5. Latar belakang itu biasanya saya memberikan saran silakan Anda untuk menambahkan satu atau dua kalimat saja terkait dengan fenomena dan apa pentingnya penelitian ini dilakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk pembentukan struktur abstrak. Berikutnya contoh abstrak ini studi nyata ada efektivitas website portal pemerintah Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai media informasi publik. Ini saya kutip background, the research is motivated by various issues found by the authors such as suboptimal management of the website by the local government, low public participation, or visit to the website and the lack of socialization and promotion of the regional website to the public. Langsung dia menukik di latar belakangnya ini apa yang jadi fenomena. Dia ngomong rendahnya partisipasi publik, jarangnya low participation or visit the website, and the lack of socialization and promotion. Nah, ini langsung ngomong apa fenomenanya. Metodenya this research use kualitatif, langsung ngomong dia masuk ke kualitatif. Kualitatifnya apa? Kualitatif deskriptif dengan inductive approach. Ya ini mungkin inductive approach bisa dihilangkan ya untuk menghemat kata. Data collection technique were carry out self-observation, review, and documentation. Nah, kira-kira di metode ini apa kurangnya Bapak Ibu? Di bagian metode ini kira-kira apa yang kurang? Di beberapa slide yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di metode ini pastikan jumlah ada informan. Betul, salah satunya jumlah informan. Informannya juga harus dijelaskan informan apa secara spesifik. Seperti itu. Yang kedua adalah menjelaskan time frame-nya kapan. Seperti itu. Yang ketiga, teknik analisisnya itu bagaimana? Dia cuma bicara observation, interview, dan documentation. Nah, dari observasi, interview, dan dokumentasi ini diapakan? Ini kan nggak jelas. Apakah dibiarin aja atau diolah dengan menggunakan misalnya Evius atau sorry kok Evius dengan menggunakan aplikasi, aduh saya lupa nama aplikasinya yang dia bisa untuk kualitatif itu loh Bu, Bapak Ibu. Jadi di sini harus ada bagaimana cara
menganalisis datanya. Dia hanya berbicara observasi, interview, dan dokumen. Finding the results show that the effectiveness of the website, the 50 kota regency government as medium public informed based on the indicator show quite good result, but was not yet fully said to be effective. Nah, kira-kira ini sudah baik atau ada yang salah, Bapak Ibu? The result show that the effectiveness of the website as medium public information based on indicator show quite good result, but was not yet fully said to be effective. Nah, ini ada masalah, dua hal yang bertolak belakang. Indicated show quite good result. Yang ngomong agak bagus, tapi tidak sepenuhnya efektif. Nah, ini harus mampu menunjukkan show quite good result and not yet fully said to be effective. Ini perlu ditambahkan 1-2 kalimat lagi. Data pendukung argumentasi dua ini, Bapak Ibu. Itu harus dijelaskan kenapa. Nah, kemudian kontribusi, this research provide recommendation to the government to first conduct outreach in states to all elements of society to that all people can know existence of the website. Nah, kira-kira ini sudah bagus atau belum, Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana? Kalau dari tulisan ini, dia memberikan kontribusi secara empiris. Tapi, kontribusi empirisnya ini itu masih kayak di langit. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Apa ya pemerintah membaca tulisan kita? Seperti itu. Kalau kontribusinya itu sangat rendah, peluang untuk lolos juga kecil. Jadi untuk kontribusi, pastikan dia punya signifikansi yang baik terhadap teoritis maupun empiris. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi konteksnya di sini ada dia bilang ada partisipasi yang lemah, kontribusinya mungkin secara praktis untuk memberikan sosialisasi yang lebih luas dan lain sebagainya. Itu bisa. Nanti bisa dikembangkan masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian kekuatan abstrak di atas itu dia menyebutkan gap spesifik, metode dijelaskan, kualitatif deskriptif, ada temuan, tapi kelemahannya tidak menyebutkan jumlah responden, berapa pejabat yang diwawancarai, siapa pejabatnya secara spesifik. Nama pejabat bukan nama orangnya ya, tapi nama jabatannya ya Bapak Ibu. Kemudian temuan tadi masih normatif, sudah kita bahas. Kemudian kontribusinya hanya praktis, masih di awang-awang, kurang teoritis. Pembelajaran bahwa abstrak yang diterbitkan di jurnal terakreditasi masih bisa ditingkatkan. Berikutnya kita coba diskusi untuk membuat sebuah pendahuluan. Pendahuluan ini saya coba merujuk the CAR system, create and research space. Model provide rhetorical structure from for introduction that help writers establish the significance of their research. Ini yang saya maksud dengan kohesi antar kalimat Bapak Ibu ya. Jadi di pertama untuk introduction, move one, menetapkan wilayah penelitian. Pastikan penelitian Ibu kalau Bapak Ibu kalau secara kualitatif itu nyebutkan di mana, secara spesifik. Contoh recently there was been growing interest in sebutkan daerah. Nah, daerah itu kemudian sambungkan dengan step one, menunjukkan penting topik di daerah itu. Jadi topik yang Bapak Ibu angkat dikaitkan dengan wilayah tadi. Itu kenapa? Ada apa ciri khas di wilayah tadi? Kemudian setelah membuat move one step one, kita linkkan dengan step two dengan memberikan latar belakang atau literatur. Jadi di sini melihat wilayah penelitian atau tempat penelitian background-nya, alasannya kenapa di sini dikaitkan dengan riset kita atau gap penelitian tersebut. Kemudian setelah punya background,
kita moving ke step 2 dengan memberikan latar belakang literatur yang terdiri dari literatur review dari secara teoritis maupun secara empiris. Previous research has shown that previous the theory from bla 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 show that. Nah, ini yang menghubungkan argumentasi ini masuk akal dengan teori yang besar ataupun penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian setelah kita bicara fenomena dari step 1, step 2, kita buka gap-nya. Apa yang menjadi masalah di daerah itu dengan topik tertentu sampai dengan kita meneliti atau pentingnya meneliti di situ. Biasanya diawali, however, little know about bla 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 bla. Kemudian ketika sudah menemukan celahnya, kita masuk ke step satu A dan satu B. Balik lagi di sini. Moving one dan step one. Apa itu? Mengindikasikan gap dari wilayah penelitian dan topik yang kita angkat tadi. Fifth studies have examined by bla bla bla. Kemudian jangan lupa tambahkan pertanyaan kritis atau mengajukan argumentasi kritis. It remains unclear whether bla bla bla, menjelaskan bahwa ada sesuatu yang belum selesai atau tidak jelas dari penelitian sebelumnya, atau tidak jelas jika dikaitkan dengan konteks ini. Dari teori A dikaitkan dengan problem yang ada di sini, kemudian dengan kekhususan di topik wilayah ini, misal. Nah, setelah mengindikasikan gap, kita langsung mengisi celah. Jadi di study address this gap by, kita ngisi celah tersebut. Kenapa penelitian ini dilakukan dan solusi apa yang kira-kira saya mau masukkan dalam penelitian ini dari indikasi gap yang dibuka tadi. Nah, setelah tahu cara mengisi celah gap-nya, kita nyatakan tujuan penelitian. This research purpose of the bla bla bla. Jadi tujuan itu sesungguhnya Bapak Ibu di akhir paragraf, di pendahuluan, jangan ditaruh di atas, ataupun di atas jangan ditaruh di atas. Kemudian jangan lupa apa kontribusinya. Ini kontribusi belum fix. Sekali lagi, kontribusi yang ada di pendahuluan itu belum fix. Kenapa? Karena kita masih mau meneliti. Seperti itu Bapak Bu. This research contribute to bla 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 yang sifatnya masih umum. Nanti menukik tajamnya ada di result dan di bagian simpulan Bapak Ibu. Jadi ini metode CAS ya Bapak Ibu. Ada step move 1 sampai dengan step 1B. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Izin Pak bertanya. Ya, silahkan. Ini kan ketika kita mengindikasikan gap sudah view study have examined, ini kan ada hal yang unclear gitu tentang beberapa hal. Kemudian membuat isian celah gap itu gimana Pak? Maksudnya apakah kita membicarakan bahwa nantinya dari unclear ini apa yang mau kita lakukan gitu atau bagaimana ya Pak? Kadang-kadang bingung di situ. Disinilah peranan kita sebagai seorang peneliti yang dituntut itu kita banyak literatur. Misalnya, saya menemukan celah gap di administrasi misalnya. Ada teori reformasi governansi yang istilahnya indah seperti itu. Secara teori sudah bagus. Nah, tetapi di beberapa kabupaten atau beberapa kementerian di Indonesia, hal ini tidak berjalan dengan baik. Nah, itu suatu celah. Alasannya kenapa? Pencapaian tingkat kepuasan user, bla 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 bla. Nah, itu memperkuat celah gap. Peneliti hadir dengan membawa konteks teori, misalnya teori stakeholder, atau misalnya kita ngambil teorinya teori sumber daya manusia. Ini diindikasikan butuh perbaikan dari orang-orangnya atau sumber daya manusianya. Kita bisa berbicara seperti itu, nanti didukung dengan penelitian empiris terkait dengan banyaknya kegagalan suatu organisasi yang disebabkan oleh sumber daya manusianya. Seperti itu, Ibu. Jadi memang kalau mengisi celah ini gampang-gampang susah,
karena dibutuhkan literasi yang banyak dan kita sebelum meneliti tentu saja sudah punya bacaan ya. Jadi gampangannya itu kita sudah punya ancang-ancang persiapan itu mau diisi apa celah tadi. Ketika kita menemukan problem, celah research gap seperti itu, kita di otak kita itu oh ini mestinya pakai teori ini tuh bisa kok ditutup. Oh ini pakai penelitian dari profesor ini bisa kok sepertinya di sebagai bahan penutup celah tadi. Nah, karena penasaran, itu masih berupa hipotesa, kita teliti. Seperti itu, Ibu, kurang lebihnya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, kalau masalah ini mungkin Ibu juga bisa memanfaatkan IA ya, Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak apa ya, bukan bukan suatu pelanggaran etika. Karena apa? Eh, kita dibantu oleh AI itu mereka merangkumkan. Tapi harus hati-hati ketika kita memilih AI, pastikan itu sumber otentik dan original. Kalau ChatGPT itu sudah nggak bisa dipercaya ya Bapak Ibu. Ada beberapa software, bukan software AI, itu dia bisa memberikan apa namanya peneliti terdahulu atau referensi yang asli. Mungkin sedikit saya bocorkan, Bapak Ibu bisa pakai yang namanya konsensus, bisa pakai yang namanya cloud, bisa menggunakan size space. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, tolong jangan di copy paste mentah-mentah. Silakan dicerna dulu. Kemudian gunakan move one sampai step 1D ini bagaimana kita menyusun kalimat itu yang indah, yang enak dibaca. Sehingga otomatis kita melakukan parafrase. Seperti itu Bapak Ibu. Itu beberapa contoh AI yang bisa digunakan. Oke, setelah step 1B, selanjutnya adalah di move one step one until move three step one B. Jadi ada istilah bolak-balik ya Bapak Ibu. Ini untuk menjaga linearitas dan kohesivitas dari masing-masing antar kalimat dan antar paragraf. Mungkin nanti ini bisa dibaca saja ya Bapak Ibu. Bagaimana logik moving one step one sampai dengan moving three step one B. Kemudian kesalahan fatal dalam tinjauan pustaka ini juga salah satu yang kita sepakat di kalau kita ada pertemuan dengan para reviewer dan editor jurnal kemarin saya sempat hadir secara daring di Elsevier di Singapura, mereka sepakat. Mereka paling benci itu kalau lihat artikel itu yang teorinya itu ditata-tata. Teori A, definisi, kemudian keterangan. Teori B, definisi, keterangan. Tapi dia lupa untuk memasukkan konteks penelitian. Jadi teori ini konteksnya apa dengan penelitian kita? Teori ini konteksnya apa dengan gap kita? Kemudian terakhir di bagian literatur ini, tinjauan pustaka, jangan lupa mensintesiskan. Jangan hanya sekedar menunjukkan definisi dan keterangannya, tapi sintesiskan. Contoh, penulis A mengatakan bahwa governan adalah, penulis B berpendapat governan mencakup, penulis C mendefinisikan governan sebagai, nah ini nggak disuka Bapak Ibu. Tidak menunjukkan posisi kita sebagai pembaca. Kemudian tidak mengidentifikasikan gap, tidak ada konteks antara peneliti ini atau teori-teori dengan riset kita. Tidak membangun argumen. Ini hanya sekedar copy paste dari pernyataan-pernyataan. Bagaimana yang direkomendasikan? Nih, Bapak Ibu bisa menggunakan metode ini. Satu, silakan Bapak Ibu menghadirkan sebuah teori, tidak perlu menghadirkan definisi. Langsung kelebihan dan kekurangan dari teori ini dengan bahasa konteks dari penelitian kita. Langsung, teori governansi dengan riset kita ini posisinya di mana? Kelebihannya apa? Dari teori ini memberikan satu masukan positif atau satu linearitas yang positif, tapi memiliki kelemahan bla 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 bla. Sama juga dengan teori kedua, polanya sama Bapak Ibu. Teori juga jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu, karena ini terkait dengan fokus. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan sebuah teori, pastikan menggunakan green teori satu atau teori spesifik. Jangan menambah-nambah teori,
kecuali memang dibutuhkan. Dibutuhkan seperti apa? Ketika Bapak Ibu menambahkan variabel moderasi, Bapak Ibu menambahkan variabel kontrol, itu boleh. Tapi kalau nggak ada hubungannya, jangan terlalu banyak-banyak. Seperti itu. Yang ketiga, setelah Bapak Ibu membuat susunan teori kelebihan dan kekurangan dengan kontekstual penelitian kita, buat sintesis dari teori-teori tadi. Apa yang bisa diambil dari kedua tradisi teori ini? Ini saya membuat tradisi artinya apa sih kemapanan dari suatu teori A, kemapanan dari teori B ini, apa yang bisa diambil dengan penelitian kita, problem riset kita. Kemudian, apa yang masih belum terjawab, ini konteskan dengan riset question kita. Apakah teori ini bisa dengan baik untuk menjawab riset question kita? Itu silakan diuraikan di bagian 3 ini. Sehingga nanti ada kerangka konseptual yang disusun peneliti. Jadi Bapak Ibu nanti akan mudah ketika nanti oleh pembimbing disertasi misalnya diminta gimana sih Bapak Ibu kerangka berpikir Bapak Ibu atau kerangka konseptualnya. Nah, langsung dijelaskan, Bapak Ibu promotor yang baik hati, ini saya punya judul gapnya seperti ini, apa namanya seperti ini, riset gapnya seperti ini, saya menggunakan teori A, B, C, posisinya seperti ini, saya gambarkan seperti ini menghubungkan dengan riset question 1 dengan poin A, B, C, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk di bagian uh, riset, di bagian bukan metode, di bagian daftar pustaka atau di bagian teori-teori dan empiris. Jangan lupa, setelah kita menyandingkan teori, Bapak Ibu, ini pastikan juga ada dukungan-dukungan dari penelitian empiris. Jadi, jangan kita cuma numpuk teori saja tanpa diperkuat argumentasi penelitian terdahulu. Ini untuk memperkuat penelitian kita, Bapak Ibu. Jadi, penelitian kita itu memang bukan suatu hal yang pure baru, tapi hasil dari modifikasi-modifikasi mengisi celah atau keterbatasan penelitian terdahulu misalnya. Setiap paragraf Bapak Ibu harus mempunyai evaluasi, bukan sekedar ringkasan. Jadi ada semacam simpulan sedikit saja, 1-2 kalimat nanti masing-masing paragraf di bagian 2 ini. Berikutnya, kita coba language clue untuk tinjauan pustaka kritis. Di sini saya jelaskan tadi atau saya ungkapkan bahwa tidak sekedar merangkai teori-teori tadi, tapi kita juga harus tahu posisi teori itu dengan penelitian kita. Nah, setelah tahu posisinya, tambahkan kritikalnya. Kritisnya itu seperti apa? Contoh, menyetujui dengan modifikasi. While Smith di tahun 2018, teori is useful, but it failed to account for. Nah, teori dari ini itu cocok dengan penelitian saya, tapi ada kelemahan untuk bagian to account for bla bla bla. Kemudian dilanjutkan, tunjukkan kesenjangannya dari sambungan it failed to account ini. However, little attention has been paid to. Itu ada kesenjangan. Kemudian mengkritik metode. A limitation of previous studies is their reliance on cross-sectional data. Nah, selanjutnya menunjukkan perdebatan. There is considerability debate in the literature regarding bla bla bla. Kemudian apa yang mau Bapak Ibu tawarkan dari penelitian Bapak Ibu? Mengusulkan alternatif di study over an alternative framework that integrates yang dia menjawab kelemahan dari bagian ini, bisa mengisi dari bagian ini, juga bisa mengisi bagian ini. Seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kita membuat sebuah tinjauan pustaka yang nanti ini bisa berbicara terkait dengan problem riset kita, terkait kenapa riset kita itu penting untuk diangkat. Itu terkait dengan bagian tinjauan pustaka. Kemudian di bagian yang ketiga adalah metodologi. Metodologi ini suatu cara bagaimana kita menyelesaikan
problem riset kita dengan baik, satu, dua, masuk akal, yang tiga, rigid atau berurutan. Saya pernah menemukan sebuah artikel, iya bagus, tapi tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya itu seperti apa? Dia sudah menggali data, baru posisi wawancara ditaruh di bagian terakhir. Mungkin dia tipu atau salah meletakkan saja, tapi bagi seorang reviewer dan bagi seorang editor jurnal itu kesalahan fatal. Karena apa? Dia menunjukkan kecerobohannya. Oke, prinsip dasar metodologi is not just about what you did, but why you choose to do it and how it address research question. Tidak hanya sekedar menunjukkan gimana caranya, tapi menunjukkan mengapa kita memilih metode tersebut. Apa keunggulannya? Misalnya ada posisi Bapak Ibu di kuantitatif, ada pilihan regresi linear berganda, kemudian menggunakan SPSS, kemudian Bapak Ibu ada pilihan lagi menggunakan SAM, ada lagi pilihan PLS. Nah, itu masing-masing sebenarnya sama ya Bapak Ibu untuk menguji regres hubungan A terhadap B, tapi ada spesifikasi tertentu bahwa kalau misalnya di regresi berganda SPSS itu harus robust, harus kuat teorinya. Apalagi kalau kita menggunakan SAM, itu secara teori itu sudah mapan banget, lebih kuat daripada di regresi. Kalau regresi yang menggunakan SPSS itu mungkin satu dua teori, kalau di SAM itu benar-benar teorinya itu sangat kokoh. Kemudian teorinya itu istilahnya grand teori yang sudah menjadi apa ya, sesepuhnya teori. Kemudian di situ kita mencoba untuk menghadirkan sebuah preposisi seperti itu Bapak. Sehingga ketika kita melakukan pengujian regresi maupun pengujian set itu dibutuhkan kriteria-kriteria yang ketat. Ada uji asumsi klasik dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau metode PLS, kalau penelitian kita itu ingin eksplorasi sifatnya, ingin menemukan indikator baru atau menguji indikator baru, nah itu kita bisa menggunakan PLS karena dia sifatnya bebas bebas persyaratan yang rigid dibandingkan dengan regresi maupun SEM tadi. Sama dengan kualitatif, kualitatif nanti Bapak Ibu menggunakan metode apa? Apakah menggunakan interpretif atau menggunakan metode kritis, apa menggunakan grounded dan lain sebagainya? Bapak Ibu harus memberikan reasoning, alasan kenapa metode ini fit untuk penelitian saya. Itu bisa dari dukungan peneliti terdahulu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian desain, setelah kita berbicara paradigma ya, jadi penelitian ini positivis atau interpretif atau kritis, kemudian desainnya juga harus tepat ya, apakah studi kasus, survei, dan seterusnya, mana yang cocok dengan penelitian Bapak Ibu. Jangan sekedar ikut-ikutan, tapi pastikan ini memang benar-benar fit. Nah, ini paling dibenci oleh reviewer ketika ada artikel dengan desainnya studi deskriptif. Ah, itu nggak variatif sama sekali. Itu sudah banyak sekali yang meneliti dengan metode desain uh, deskriptif yang apa ya istilahnya standar banget gitu. Ini tidak sangat menjual Bapak Ibu. Jadi nanti pastikan untuk desainnya Bapak Ibu banyak membaca referensi yang bersinggungan dengan artikel Bapak Ibu. Kemudian jelaskan datanya, ada data primer sekunder, kemudian siapa partisipasinya, kalau kualitatif, pastikan informannya itu dengan detail. Ingat tidak ada informan kunci, tidak ada informan pendukung, semuanya kunci. Semua yang informan Bapak Ibu gunakan di artikel tersebut itu merupakan informan kunci. Kenapa? Kalau kita mengambil informan yang istilahnya tidak berkaitan atau sedikit, artinya apa? Kepentingan dengan data kita juga rendah. Akhirnya ya nggak perlu dihadirkan. Yang dihadirkan itu adalah orang-orang yang memang dia memiliki pengetahuan, dia memiliki jabatan yang berkaitan dengan riset Bapak Ibu. Kemudian pengumpulan data itu jelaskan metodenya, wawancara, observasi, kuesioner, dan seterusnya. Khusus untuk kuesioner, Bapak Ibu harus pastikan
kuesioner tadi apakah hasil dari adaptasi, ya, jadi ada peneliti terdahulu, kita ambil semua, ada adaptasi dan modifikasi. Yang kedua ini adalah adaptasi dan modifikasi, yakni kita ngambil dari penelitian empiris terdahulu, kemudian kita sesuaikan dengan konteks-konteks dari riset kita. Serta yang ketiga, kita bikin sendiri. Nah, yang khusus untuk kedua dan ketiga, modification dan create ourselves, dengan kita membuat sendiri, pastikan ada uji pilot, pilot test untuk menguji instrumen tadi. Di mana untuk memastikan bahwa instrumen ini valid dan reliable, Bapak Ibu. Ini juga saya sering mereject ketika dia mengatakan dia adaptasi, tapi dia tidak melakukan yang namanya pilot test. Bagaimana dia adaptasi sebuah kuesioner, kemudian dia modifikasi, tidak diuji validitas dan reliabilitasnya. Itu jadi masalah. Kemudian pastikan juga ada analisis datanya. Ini juga sering sekali terlupa bagaimana cara menganalisis datanya. Apakah tematik analisis, regresi, proses tracking, dan jelaskan mengapa pakai ini Bapak Ibu. Itu harus jelas Bapak Ibu. Serta yang terakhir, kalau ini berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan makhluk hidup, ada statement izin etik informed consent. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang hampir semua ya Bapak Ibu, sepengetahuan saya itu di Q1 sampai dengan Q3 itu pasti diminta yang namanya informed consent, di mana persetujuan untuk menggunakan data dari responden manusia atau hewan. Itu bagian metodologi. Berikutnya kita dicontoh ya Bapak Ibu, contoh metodologi yang baik. This result use a qualitative descriptive method with an inductive approach. Ini udah jelas metode dan paradigmanya. The data source employ are primarily data and secondary data. Jadi dia dapat data dari primer dan sekunder. Data primer was obtained from observation and interview with several informants, including the head of subdivision of planning evaluation, bla bla bla. Jadi dia jelas. Yang ditargetkan itu adalah beberapa informan yang salah satunya itu punya posisi. Kita menjelaskan posisinya apa yang sesuai dengan kebutuhan data kita. Secondary data was obtained from document, archival, dan foto. Ini juga kekurangannya harus dijelaskan dokumen apa, kemudian ini archival apa, foto apa, itu dijelaskan. Data collection technique were carried out through observation, interview, documentation. Analisisnya dia menggunakan metode Miles-Haberman Interactive Analysis Model, which is include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusion. Nah, khusus untuk bagian analisis data, dia menjelaskan pakai metodenya Miles-Huberman. Miles-Huberman yang mana? Dia menjelaskan secara rinci, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, seperti itu contoh dari membuat sebuah metode penelitian. Berikutnya di bagian finding. Jadi IMRAT di bagian result ya Bapak Ibu, prinsipnya golden rules-nya ini in the result section tell the reader what you found without interpreting it. Save interpretation for the discussion. Jadi aturan yang secara umum atau baku di bagian result ini bicarakan kepada pembaca apa yang menjadi temuan kita, bukan interpretasi, tapi temuan datanya itu apa. Menyajikan bisa dalam bentuk tabel ya Bapak Ibu, data kuantitatif, perbandingan statistik deskriptif, kemudian kalau di lain halnya bisa menggunakan data gambar atau diagram kalau kita kualitatif. Kemudian ada kutipan langsung, ini yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kita kualitatif, pastikan ada kutipan-kutipan dari narasumber. Kemudian jangan lupa nanti di bagian akhir, di bagian result ini, buat matrik tematiknya, temuannya itu apa saja. Itu Bapak Ibu. Jadi ada tabel tema, subtema, dan contoh-contoh kutipan.
Itu untuk bagian result. Selanjutnya kita di bagian key finding ini mungkin kita lewati saja Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke bagian result discussion, sorry. Kembali ke teori fungsi diskusi. Jadi, di bagian diskusi ini, setelah kita menjelaskan apa temuan kita diskusikan, kita interpretasikan, kemudian kita argumentasikan hasil temuan kita disandingkan dengan konteks teori yang kita tulis di bagian kedua tadi atau bagian daftar referensi, daftar teori maupun empiris. Nyambung nggak hasilnya? Konsisten nggak? Kalau konsisten ya bagus, alhamdulillah artinya penelitian kita diterima dengan baik. Kerangka yang kita pikirkan, yang kita prediksi ternyata sesuai di lapangan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau berbeda, ini Bapak Ibu wajib untuk menjelaskan apa masalahnya. Sehingga penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang kita angkat. Misalnya Bapak Ibu ngomong masalah teori, yang kita angkat itu tadi bertentangan dengan hasil kita, Bapak Ibu bisa menghadirkan teori alternatif yang mendukung dari hasil Bapak Ibu, bahwa dari teori A ini menyatakan konsisten, berpengaruh. Ternyata penelitian saya tidak berpengaruh. Nah, kita eksplor, belajar, kita gali teori-teori, ada suatu teori B yang mengatakan memang nggak berpengaruh. Yang di dalamnya itu ada syarat kondisi tertentu, misalnya. Syarat kondisi tertentunya apa? Misalnya demografi wilayah, adat budaya. Kemudian juga, ini yang sering sekali saya sarankan kepada penulis, tolong amati di bagian statistik deskriptifnya. Kalau itu kuantitatif, silahkan normalite datanya itu untuk dicek lagi. Data Anda normal enggak? Tolong direview kembali bahasanya. Di situ kita bisa melihat dari statistik deskriptif, ini data peneliti ini sesungguhnya ngawur, anomali, atau memang apa adanya. Gitu. Kalau apa adanya, mestinya ada dia menggunakan teknik-teknik untuk mensemutkan data. Misalkan kita bikin log, kita bikin learn, dan seterusnya, Bapak. Nah, setelah kita bikin argumentasi, the finding that middle managers manipulate data, bla bla bla, kemudian dibandingkan dengan teori, kemudian dibandingkan dengan argumentasi empiris, kemudian menjelaskan apa tidak ada temuan yang tidak terduga, ini menjadi sebuah novelty juga, Bapak Ibu. Ketika kita ada temuan yang tidak kita prediksi, itu bisa kita masukkan. Kan kalau kita misalnya turun lapang, kadang itu ada saja data-data penting yang di luar prediksi kita, seperti itu. Nah, setelah kita bikin argumentasi atas temuan kita dengan disandingkan teori dan empiris, pastikan kita ada yang namanya implikasi teoritis maupun praktis, gitu ya Bapak Ibu, terkait dengan result. Dan bagian simpulan sudah saya sampaikan di awal kemarin, bahwa di bagian simpulan ini ada temuan penting Bapak Ibu, kemudian kontribusi teoritis dan empiris, kelemahan riset, dan future riset. Untuk etika ini nanti Bapak Ibu silakan baca ya, ini yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Seperti copy paste itu ya haram hukumnya ya. Kemudian parafrase tanpa citasi juga nggak boleh Bapak Ibu. Kemudian plagiarism ide juga nggak boleh. Dan seterusnya nanti silakan Bapak Ibu baca. Ini juga nanti bisa dibaca. Oke, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan konstruksi penulisan artikel? Izin bertanya, Pak. Mohon Silakan. maaf. Ya, silakan. Kembali ke masalah tadi menentukan riset gap. Apakah ada idealnya kita itu mencari berapa banyak artikel supaya itu bisa dikatakan valid lah untuk kita menjudge bahwa ada perbedaan dengan apa yang kita teliti atau tidak ada batasan seperti itu? Baik. Sesungguhnya ini juga terkait dengan kebiasaan dan kedalaman kita membaca sih Ibu.
ketika kita membaca satu dua artikel dan kita paham dengan background history pengalaman kita akan muncul dengan sendirinya research gap. Kita tahu, oh dari penelitian ini kalau dikonteskan di Indonesia ini masalah sebetulnya. Misalnya kita ngomong governansi di luar negeri yang indah, ideal, dan seterusnya. Basisnya mereka adalah negara politiknya berdasarkan liberalis. Nah, muncul satu pertanyaan. Ini kira-kira kalau konteksnya demokrasi Pancasila, jalan nggak ini ya? Ini kalau konteksnya di negara sosial komunis, jalan nggak ya? Contoh misal, ketika adanya pembatasan media sosial, kebijakan pembatasan media sosial oleh negara-negara komunis misal, apakah itu akan meningkatkan citra dari pemimpin? Tentu saja iya, karena satu suara. Nah, ketika ini kita bawa ke Indonesia, apa mungkin dengan adanya pembatasan sosial ini memperbaiki citra pemerintah? Kalau kita lihat di Korea berhasil, Korea Utara. Kalau kita lihat di Indonesia, apakah berhasil? Ada konteks ketika demo-demo kemarin, sosial media diblokir, sosial media dibatasi, bahkan sampai dengan sinyal internet pun pada saat kejadian hilang. Sehingga ada apa ya, gap atau ada keterlambatan delay informasi seperti itu. Nah, itu sebuah gap ya. Kita menemukan sebuah gap baru lagi. Jadi kalau ngomong masalah berapa referensi ataupun tidak ada batasan, saya bilang tidak ada batasan sih Bu. Tapi juga sebaiknya dibatasi. Agar apa? Kita fokus. Ketika kita terlalu banyak baca artikel, tentu saja artikel-artikel yang berkualitas, pendirian kita itu kadang runtuh Ibu. Kenapa? Kita seolah-olah minder. Wah, penelitian itu kok bagus ya, penelitian saya ini, aduh, kok jelek ya kayaknya, bla 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 bla. Akhirnya kita ngikutin yang tadi, yang dibilang bagus. Kemudian baca lagi literatur, wah ini kok ada yang lebih bagus ya, ada penambahan lagi ini indikatornya ini. Mungkin nggak gitu terus saja sampai jadi indikator yang beratus-ratus. Nah itu juga kita harus membatasi, sebaiknya fokus terhadap apa fenomena dalam konteks yang kita teliti tadi di step one number one, apa fenomenanya, kemudian bagaimana setting konteks lingkungannya, kemudian bagaimana gap-nya. Itu aja Ibu. Jadi kita nggak perlu terlalu panjang kali lebar ya, atau kita membaca ratusan bahkan ribuan, itu baik. Itu menambah apa ya, input ke otak kita, tapi tidak semuanya itu harus dimasukkan seperti itu. Jadi nanti semakin sering kita baca sebuah artikel, sense untuk menemukan sebuah problem itu akan banyak sekali Bapak Ibu. Kita akan tiba-tiba menemukan sebuah ide, ini kayaknya unik kalau diangkat ini ada problem sesungguhnya, kalau di konteks wilayahku gimana ya, kalau di dinasku gimana ya, kalau di budaya ini, di daerah adat ini gimana ya, apakah jalan ya. Misal, saya sedang membaca artikel tentang kepemimpinan dari sahabat Nabi. Wah, itu kan ada di daerah Arab sana, ada di Jazirah Arab. Saya masuk ke konteks Indonesia yang merupakan sebagian besar mayoritas negara Muslim misalnya. Nah, apakah sistem kepemimpinan dari para sahabat tadi itu bisa dijalankan di Indonesia? Nah, itu sudah sebuah riset gap baru dalam konteks beda setting. Nah, tuh. Kurang lebihnya itu Ibu. Jadi semakin sering kita baca, itu akan semakin memperkaya hasanah ide-ide di pikiran kita, sehingga nanti gap yang ditemukan itu banyak, kemudian kita tahu cara ngisi celah. Seperti itu Ibu, kurang lebih. Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Yang terakhir di bagian ini, jangan lupa ketika Bapak Ibu melakukan penelitian kualitatif, harus ada yang namanya deklarasi. Istilahnya memberikan knowledge penelitian ini dideklarasikan bla bla bla. Di sini saya mencoba mengutip dari Elsevier ya Bapak Ibu. Contoh pernyataan penggunaan AI. Nah, kita menggunakan AI itu boleh, tapi dalam tataran tertentu dan kita harus menjelaskan.
Contoh, no artificial intelligence AI tools or large language model LLM were used in the writing or analysis of this manuscript. The author take full responsibility for the original and accurate of the work. Jadi di sini dia menggaransi bahwa tidak menggunakan AI. Dia bertanggung jawab penuh atas tulisannya. Seperti itu. Nah, kalau saya sih pakai yang aman saja, Bapak Ibu. Saya mendeklarasikan saya menggunakan beberapa tools AI. Kemudian yang saya sebutkan, misalnya saya menggunakan Grammarly, kemudian saya menggunakan Proofread Tools dan seterusnya, yang istilahnya ringan-ringan ya, Bapak Ibu. Untuk meyakinkan kepada si editor dan reviewer ini, iya, oke, dia menggunakan AI. Impossible lah ya sekarang kalau ada penelitian tidak menggunakan AI. Bahkan saya pun masih terus menggunakan AI bagaimana mencari ide dan seterusnya. Jadi harus ada ya deklarasi ini. Ini bukti satu kejujuran kita, Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Pak Rido, ethical declare ini apakah letaknya prasubmit ke jurnal atau ada di body text? Nah, ini nanti silakan lihat di bagian penjelasan keterangan-keterangan di jurnal tersebut, Bapak. Jadi di bagian menu itu di jurnal itu sebelum Bapak submit itu akan diminta untuk membaca syarat dan ketentuannya, bagaimana gaya selingkuhnya, kemudian bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada yang include, ada yang exclude. Include artinya dia di dalam body text ini itu ditulis. Ada yang include di dalam satu OJS, tapi dia bagian terpisah tidak dalam body text. Jadi ada di file tersendiri, ada di file suplemen, Bapak Ibu, yang nanti ditandatangani oleh masing-masing author. Seperti itu. Jadi di dalamnya itu menjelaskan tanggung jawab si peneliti sekaligus knowledge-nya masing-masing peneliti itu harus dijelaskan peranannya itu apa. Peneliti yang penulis pertama dia berperan sebagai pengumpul data, peneliti B dia berperan sebagai penganalisis data, peneliti C dia bertanggung jawab terhadap administrasi penelitian dan seterusnya. Itu berbarengan biasanya Bapak Ibu dengan ethical declare ini. Itu kalau yang terpisah di OJS. Ada juga yang dia kalau di Elsevier itu kita nanti diarahkan ke sub webnya. Nanti ada link yang kita diminta untuk mengisi. Jadi mengisi secara online, ada pertanyaan-pertanyaan apakah Anda menggunakan AI, apakah Anda bla 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 dan seterusnya terkait dengan deklarasi ini. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah mengisi, kemudian klik submit, itu nanti akan otomatis masuk ke bagian main OJS di Elsevier-nya. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan ethical declare ini bisa dalam satu text body artikel, bisa terpisah tapi dalam satu OJS, ya dalam satu sistem ada dia di bagian utama untuk artikelnya, kemudian ada bagian suplemen kita mengupload ya ethical clearance ini, atau diarahkan nanti ke link yang isinya kita tinggal checklist oke, yes no yes no yes no, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Rido. Jadi nanti kita pastikan sebelum melakukan submit kita membaca syarat-syarat di jurnal tersebut. Mungkin ada feedback Bapak Ibu? Oke, ini mungkin buat latihan aja nanti Bapak Ibu bisa baca ya bagaimana moving dari setiap paragraf. Kemudian saya coba sampaikan bagian yang kedua mungkin secara cepat saja ya Bapak Ibu. Di bagian kedua. Oke, di bagian yang kedua ini kita bicara finalisasi proofreading dan strategi publikasi dari draft menuju artikel yang siap submit.
capaian pembelajaran, yakni menulis kesimpulan, limitasi, dan agenda riset yang jujur dan konstruktif. Tadi sudah ya Bapak Ibu. Kemudian menulis abstrak final, kemudian melakukan proofreading. Ini sangat 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 penting ya Bapak Ibu. Utamanya kalau jurnal yang Bapak Ibu tuju adalah jurnal yang berasal dari Eropa Barat atau UK. Ini benar-benar diminta. Karena apa? Mereka istilahnya itu orang ningrat ya Bapak Ibu. Kalau di kita itu orang bahasa levelnya itu bahasa kerajaan yang British, ya seperti Bapak Ibu tahu lah ya, antara bahasa Inggris Amerika dengan bahasa Inggris dari Inggris itu beda jauh. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngambil jurnal mau submit di tempat UK, pastikan Bapak Ibu melakukan proofreading dari proofread yang profesional dan tersumpah. Nanti itu ada semacam sertifikatnya Bapak Ibu. Kemudian memilih jurnal yang tepat, merespon reviewer, mempresentasikan draft artikel, kemudian melakukan peer review. Nah, ini mungkin sebenarnya ingin saya uji coba ketika artikelnya Bapak Ibu itu sudah ready. Nanti kita coba untuk simulasi bagaimana kelemahan-kelemahan dari artikel Bapak Ibu. Tapi mungkin karena belum ready ya mungkin saya skip ya. Oke, peta konsep materi, bagaimana draft kasar menuju submit. Jadi apa yang kita kerjakan itu masih kasar. Kemudian harus kita di sini kan kerja tim ya Bapak Ibu. Kadang ada yang ngerjakan bagian A, bagian B dan C, terus kemudian ada yang mengumpulkan jadi satu, itu masih kasar. Harus benar-benar diperhalus, smooth, dan dia enak bacanya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, finalisasi Bapak Ibu. Bagaimana finalisasi? Pastikan di bagian konklusi, limitasi, dan abstrak itu sudah sangat-sangat menarik. Seperti yang saya katakan di awal, abstrak itu merupakan cerminan atau jendela sebuah artikel. Nah, di bagian abstrak, pastikan itu sudah baik. Kemudian conclusion, ini pastikan memiliki novelty yang baik. Kemudian limitasi juga menjelaskan kejujuran apa keterbatasan dari penelitian kita. Nah, selanjutnya setelah ini jadi beres, kita jangan langsung buru-buru submit Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Proofreading, bahasa dan struktur konsistensi. Ini ada yang istilahnya kalau Bapak Ibu expert di Englishnya atau punya rekanan yang dari sastra Inggris misalnya, itu boleh minta bantuan. Kemudian, tapi sekali lagi, sesuaikan dengan konteks, karena tidak semua orang yang paham bahasa Inggris, tapi bisa masuk ke konteks keilmuan Bapak Ibu. Ini sesuatu yang tantangan yang agak tricky ya Bapak Ibu. Saya biasanya menggunakan Grammarly, kemudian saya setting di bagian akademik, kemudian saya setting yang excellent seperti itu. Itu berbayar. Kemudian setelah bikin Grammarly, itu saya submitkan ke rekan saya yang memiliki sertifikasi untuk proofread tersumpah seperti itu Bapak Ibu. Ya memang agak mahal sih. Satu artikel itu antara 15 sampai dengan 20 lembar itu sekitar 2 jutaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan jasa proofread itu kalau pengen murah, itu bahasa Inggris kan terlebih dahulu, baru minta tolong proofread. Jangan Bapak Ibu minta punya artikel bahasa Indonesia, minta tolong diinggriskan, kemudian di proofread, itu nanti double, bisa sampai 4 juta, 5 juta. Tips saya, Bapak Ibu, bikinlah bahasa Inggris yang kasar aja dulu lah. Kalau mau murah itu jangan pakai Google jangan pakai Google Translate, tapi Bapak Ibu pakai DPL namanya. Itu sudah sangat baik, nanti di setting di level advance. DPL murah kok Bapak Ibu, bisa beli di Shopee itu 15.000, 20-50.000 lah maksimal itu. Itu sudah lumayan bagus ya Bapak Ibu. Kemudian sandingkan dengan Grammarly. Grammarly itu juga murah 15.000 ya, seminggu kalau nggak salah. Baru Bapak Ibu proofreadkan ke jasa yang memiliki atau tersumpah. Kemudian setelah proofread, baru kita menuju tahapan publikasi dengan strategi dan review respon. Strateginya adalah bagaimana kita memilih jurnal yang tepat, kemudian kita pastikan sudah membaca syarat ketentuan berlakunya, apa yang diinginkan, kemudian bagaimana cara merespon dari reviewer. Oke. Menulis kesimpulan bukan APA. Menulis kesimpulan apa dan bukan apa, maksudnya di sini kesimpulan itu tidak hanya sekedar bikin kesimpulan,
Tapi the conclusion is not merely a summary of what you have said. It is your final opportunity to convince reader of your contribute value and point the way forward for future research. Jadi ini sangat sangat penting ya, bagaimana kita meyakinkan si pembaca, si reviewer, si editor bahwa penelitian kita punya value, gitu. Apa yang harus dilakukan? Jawaban atas research question. Ulangi lagi research question, tapi jangan panjang-panjang. To the point saja. Lalu beri jawaban tegas berdasarkan temuan di bagian 4 atau di bagian research and discussion tadi, Pak. Kemudian tambahkan kontribusinya. Kalau teoritis, apakah dia menambahkan, memperkuat, atau dia bertolak belakang, atau dia mendukung. Kemudian implikasi praktisnya itu seperti apa? Kemudian limitasi, tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini menunjukkan kejujuran kita bahwa penelitian ini ada kelemahan. Bisa secara metodologis, bisa secara data, dan lain sebagainya. Kemudian tunjukkan bagaimana penelitian ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, di bagian ini itu tidak perlu atau tidak boleh ada yang namanya kutipan ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu itu. Karena apa? Ini merupakan buah dari sintesis pikiran Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi ada kutipan. Kutipan itu ada di bagian research and discussion. Kemudian data atau temuan baru yang belum disebut di result itu nggak boleh. Artinya apa? Angka statistik, kemudian kutipan-kutipan citasi itu nggak perlu. Itu tempatnya ada di bagian result. Nggak boleh kita munculkan di bagian ini. Kemudian overclaiming, kita melebih-lebihkan. Nah, ini kebiasaannya dari teman-teman yang baru mengenal AI, itu semua dimasukkan apa kata AI. Kita harus mensintesiskan. Nggak boleh. Karena kita ingin dikira lebih baik, apa, dan seterusnya. Jangan seperti itu. Jangan overclaim dan terlalu ambisius. Seperti itu. Kemudian pastikan tidak pernah ada yang namanya kata maybe, perhaps, tanpa dasar. Pun juga dengan ada dasarnya, jangan sampai Bapak Ibu menyebutkan maybe. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu ragu dengan penelitian Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu ragu dengan penelitian Bapak Ibu sendiri, bagaimana orang lain mau percaya? Selanjutnya, struktur kesimpulan yang efektif, menjawab research question utama, kemudian ada kontribusi teoritis, praktis, limitasi, dan agenda ke depan. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Ini ada contoh. Based on the result of the research and discussion that has been carried out by bla 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 dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu bisa mendeteksi temuan utamanya ini ada di kalimat pertama langsung to the point. Kemudian dia ada rekomendasi di bagian akhir sini. Cuman di sini ada beberapa kelemahan ya Bapak Ibu sambil membaca ini. Kelemahannya itu ada kurang eksplisit tentang kontribusi teoritis. Bapak Ibu di sini lihat apakah ada kontribusi teoritis? Ada, tapi sangat tipis sekali. Harusnya menukik tajam. Kemudian limitasi ini nggak ada. Kemudian agenda riset ke depan juga nggak ada. Otomatis di-reject. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya menulis limitasi penelitian kejujuran akademik. Ini sangat penting menunjukkan kejujuran kita ya Bapak Ibu. Jadi limitasi ini ada seperti limitasi metodologis, ada sampling, ada waktu penelitian, ada akses data, ada bias peneliti. Metodologis misalnya, the use a single case study limits generalizability to the other context. Penelitian di satu studi kasus ini menghambat atau menjadi sebuah keraguan untuk menggunakan penelitian ini di konteks lain. Jadi dia nggak percaya diri terhadap metodologinya, yang dia ragu kalau penelitian ini diterapkan di konteks lain. Nah, ini harus ada justifikasi lagi. Kenapa ragu? Bisa jadi karena ada uniqueness, ada satu kekhususan dari penelitian dia, sehingga penelitian ini metodologi ini hanya fit untuk kondisi seperti ini, dan
Kemudian sampling ini juga keterbatasan, misalnya Bapak mentargetkan 10 responden dengan jabatan mulai dari presiden sampai dengan Pak RT. Nah, ternyata di lapangan kita susah untuk ketemu ya presiden, kita susah ketemu dewan, dan seterusnya. Akhirnya kita mendapatkan hanya di bagian menteri, kemudian di bagian gubernur atau di wali kota. Ah, itu bisa jadi satu batasan. Di awal kita sudah merancang, kita punya target terhadap misalnya undang-undang administrasi bla 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 misalnya. Targetnya dari penyusun dari sisi presiden, eksekutif maupun legislatif. Nah, di lapangan ternyata nggak bisa, kita ada kendala, susah bertemu mereka. Itu bisa jadi satu keterbatasan. Terus juga masalah waktu, ada banyak penelitian yang menggunakan cross sectional. Misalnya kita juga menggunakan dalam satu time frame waktu kita pengen dalam, ternyata dalam satu time frame itu kita nggak puas terhadap jawaban-jawaban atau teman-teman yang sudah kita dapatkan. Maka kita harus mengakui dengan gentle bahwa penelitian ini dalam subtopik ini belum mampu terjawab dengan baik. Nah, sehingga bisa diusulkan ke depan, peneliti berikutnya bisa menggunakan longitudinal data, data jangka panjang. Kemudian akses data ini terkait dengan bagaimana kesulitan kita mendapatkan data ya Bapak Ibu, utamanya misalnya data-data sensitif, data-data korupsi misalnya, data-data keuangan dan lain sebagainya. Kemudian bias dari penelitian ini, as an outsider researcher, interpretation may be influenced by positionally. Artinya apa? Bias peneliti ini dia khawatir ketika seorang pembaca dari luar, artinya bukan dari lingkup budaya kita, misalnya kita meneliti tentang Indonesia, peneliti luar ini tanpa membaca background atau keadaan kondisi faktual dari Indonesia, itu bisa jadi salah persepsi membaca tulisan kita. Seperti itu. Ini juga harus kita jelaskan nanti di file suplemen Bapak Ibu, bagaimana setting latar kita itu seperti apa. Golden Rule, jangan membuat limitasi yang membunuh validitas penelitian kita. Kita menjelek-jelekkan penelitian kita, itu ya wis gak masuk akal ya Bapak Ibu. Oke, itu bagian limitasi. Kemudian agenda riset ke depan tadi juga sudah saya jelaskan, saya skip aja Bapak Ibu. Ini abstrak tadi sudah dijelaskan ya di bagian pertama tadi. Kemudian bagaimana menyusun satu paragraf juga sudah dijelaskan, ada step one, moving one, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini juga penting, cek konsistensi citasi dan daftar pustaka, pastikan Bapak Ibu yang dikutip itu ada dalam daftar pustaka. Juga sebaliknya, apa yang ada di dalam daftar pustaka harus wajib ada di body text. Itu pasti akan di teks satu persatu, utamanya untuk artikel, itu pasti menggunakan DOI Bapak Ibu. DOI itulah sebagai kunci dari pihak jurnal untuk memeriksa secara otomatis. Kalau di Elsevier nanti itu akan muncul otomatis, ini ada, ini fake, ini asli. Warnanya merah, hijau, dan biru, seperti itu Bapak Ibu kalau di Elsevier. Ini pastikan. Nah, untuk amannya silakan menggunakan yang namanya manager reference, yakni Mendeley atau Zotero ya, atau LaTeX ya Bapak Ibu bagi pengguna Apple, seperti itu. Kemudian memilih jurnal yang tepat. Nah, ini saya membiasakan diri ketika saya sudah apa namanya ya, di awal yang kemarin saya bicarakan, kalau kita mau nulis, kita kan baca referensi. Nah, baca referensi itu jurnalnya apa, dia terbit di apa, itu kita bikin sebuah katalog ya Bapak Ibu, sebuah metrik gitu ya. Baru kita nulis berdasarkan artikel-artikel yang kita rujuk. Nah, matriksnya satu, skop dari jurnal itu apa, ruang lingkupnya apa, fit enggak dengan artikel kita. Tentu saja 90% fit, karena apa? Kita mulai dari artikel dulu di satu jurnal, baru kita riset gitu. Itu sebuah tips. Tapi kalau Bapak Ibu mau membalik, kita neliti dulu, baru cari jurnal, ya monggo silahkan. Tapi nanti akan sedikit kesulitan dengan ruang lingkup jurnal ini yang secara spesifik.
Ah, sumber pengecekan silakan nanti Bapak Ibu lihat di bagian aim and scope. Ini tadi yang berisi bagaimana template-nya, bagaimana aturan-aturan di jurnal tersebut, dan apa yang dibolehkan harus dan tidak boleh. Ini ada di aim and scope. Kemudian juga lihat audiensnya, siapa pembaca jurnal ini, apakah mereka target pembaca Anda. Jadi ada jurnal itu berupa magazin Bapak Ibu khusus untuk para ekonom. Ada juga magazin khusus untuk political. Ada juga jurnal yang memang untuk akademisi. Ada juga untuk akademisi yang 100, istilahnya itu orang-orang berpengaruh yang nama-nama besar seperti itu. Ada juga yang F1000 yang seperti saya bicarakan kemarin itu, yang penting publikasi dulu, nanti akan dikoreksi, direview oleh para tokoh-tokoh yang membaca tulisan Bapak Ibu seperti itu. Kemudian pastikan cek editorial board dan artikel yang terbit ini. Jadi editorial board ini juga penting Bapak Ibu untuk melihat ini jurnal asli enggak ini. Kalau editorial boardnya ini banyak dari India, banyak dari Cina, baiknya dihindari ya Bapak Ibu ya. Negara-negara ITB, India, Bangladesh, kemudian Pakistan, kalau editorialnya banyak dari orang-orang itu, sebaiknya skip. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian indexing, pastikan apa yang ditarget Bapak Ibu, apakah Scopus, Sinta, atau WOS. Nanti bisa dicek di Simago, bisa cek di WOS, atau bisa cek di Sinta. Jangan khawatir, ketua kelas Bapak Ibu ini sudah ahlinya ini. Kemudian pastikan kuartilnya yang Bapak Ibu target itu apa. Saran saya sih kalau Bapak Ibu terburu-buru karena studi, pakailah yang standar minimum aja. Misalnya Q3 seperti itu. Jangan langsung melompat Q1. Ambisius boleh, tapi di Q1 Q2 ini ada 2 term, yakni cepat mahal atau lama gratis low cost. Kalau Bapak Ibu pengen cepat, ya siapkan uang misalnya. Tapi kalau pengen nggak punya dana besar, ya otomatis turunkan standarnya. Jangan di Q1 Q2. Karena apa? Q1 Q2 itu dipenuh oleh orang-orang top sedunia ya Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua antriannya itu panjang. Kalau kita mau berbayar ya kita sesuaikan dengan kondisi dompet kita Bapak Ibu. Juga terkait dengan kurs mata uang kita yang ya luar biasa sekarang. Kemudian accepted rate itu silakan Bapak Ibu cek. Kemarin juga sempat saya singgung accepted rate ini kalau dia di bawah 15%, baiknya hindari deh Bapak Ibu. Kalau dia antara 15 sampai dengan 25 atau 35 maksimal, itu sudah sangat bagus, silakan Bapak Ibu submit di situ. Tapi juga silakan nanti masuk ke Simago, ke Scopus, masuk ke jurnal tadi, dia itu terbitan per periodiknya itu ada berapa. Kalau terbitan per periodiknya itu kurang dari 10, jangan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kualitas artikel kita itu masih dipertanyakan, bisa reject. Yang kedua, kalau kualitas artikel kita bagus, antrinya lama Bapak Ibu. Carilah yang aman itu ya di atas 50 sampai dengan 100 lah ya Bapak Ibu. Dalam 1 tahun dia punya publikasi rate-nya seperti itu. Kalau di atas 500 bahkan di atas 1000 per tahun, itu bisa saya pastikan itu jurnal predator Bapak Ibu. Sebaiknya dihindari. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya sudah ada di level kritis misalnya menjelang DO misalnya dalam tanda kutip mohon maaf, itu bisa memanfaatkan itu Bapak Ibu. Yang dia terbitannya itu lebih dari 1000, tapi juga harus pastikan hati-hati terhadap timeline. Kapan syarat untuk sidang itu, kemudian Bapak Ibu juga pastikan LOE-nya ini terbit kapan. Jangan sampai terlalu jauh. Seperti itu. Sedikit tips juga dari saya, Scopus melakukan yang namanya bersih-bersih itu bisa setahun 2-3 kali. Kalau 2 kali itu dia ada di bulan Februari, Bapak Ibu, kemudian di bulan April, serta nanti di Oktober. Seperti itu bersih-bersihnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau main-main di jurnal yang istilahnya itu nyerempet jurang karena butuh cepat untuk lulus sidang, pastikan Bapak Ibu nggak mepet-mepet bulan itu tadi. Februari, April,
Oktober November seperti itu. Kemudian review time juga pastikan Bapak Ibu cek untuk keputusan pertama itu baik itu kurang dari 1 minggu. Proses review adalah sekitar 3 bulan. Proses publikasi itu cepat ya Bapak Ibu, kurang dari 1 bulan. Ada yang sampai dengan 1 tahun, it's okay, masih batas aman. Tapi ada yang lebih dari 2 tahun, itu sebaiknya dihindari Bapak Ibu. Terkait juga dengan studi Bapak Ibu ya, dan expired dari artikel kita. Artikel kita kalau misalnya kuantitatif itu kan ada kita mengambil range waktunya sampai tahun 2000 sekian. Kalau kita terlalu lama akhirnya apa? Expired data kita expired ya eman-eman penelitian kita nggak bisa diakui. Kemudian juga pastikan publication fee ini Bapak Ibu harus wajib ngecek EPC-nya ya Bapak Ibu, sesuaikan dengan kantong Bapak Ibu. Ada yang metode berbayar, ada yang metode free. Metode free itu dia sifatnya close access, tentu saja lebih sulit ya Bapak Ibu. Saya belum pernah yang mencoba yang free dengan close ini karena memang saya akuin sulit. Saya yang paling murah itu 100 US dollar di Q3 dan 500 US dollar itu di Q1. Ya kita mainnya di bawah 1000 dolar itu masih wajar lah ya. Tapi kalau sudah di atas 1000 dolar itu ya tergantung financial masing-masing. Kemudian apakah dia predatory? Silakan Bapak Ibu cek caranya bagaimana. Ada banyak cara, tapi saya biasanya menggunakan think check submit. Terus kemudian Bell's list jurnal dan seterusnya. Nanti banyak kok Bapak Ibu untuk mengecek jurnal itu predatory atau bukan. Tapi pastikan kalau mau melihat dia predatory atau bukan, lihat jumlah terbitannya. Kalau di atas 1000 sudah skip saja. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu masuk ke Simago ini, kemudian ikuti linknya, kemudian klik alamat website dari jurnal tersebut. Kalau ngelink langsung, itu jurnal real. Tapi kalau dia tidak ada home-nya atau menuju alamat website-nya, itu sudah dihindari saja Bapak Ibu. Bisa jadi itu dalam proses take over, dibeli dari teman-teman Cina maupun teman-teman India. Bisa jadi dia under maintenance, bisa jadi pengelolanya itu sedang ada problem, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana kita menghindari jurnal predator ini? Ada email spam yang agresif, ini sebaiknya hindari. Kemudian peer review yang nggak jelas, kita submit. Kemudian besok sudah ada balasan, penelitian Anda diterima, artikel Anda diterima, silakan bayar. Setelah Anda bayar, baru di-review. Itu nggak masuk akal, Bapak Ibu. Kemudian, nama jurnal itu mirip-mirip jurnal ternama ya. Ada jurnal Nature, ada Nature Science, ada Nature Science, dan seterusnya. Kemudian editor board fiktif, seperti yang saya katakan tadi, silakan cek nama editorialnya. Ada nggak itu nama-nama terkenal? Tinggal copy paste saja. Bapak Ibu copy nama profesornya siapa, kemudian googling, pasti akan muncul. Kalau dia muncul ada afiliasi pendidikan, ada afiliasi universitas, itu asli. Tapi kalau namanya nggak dikenal, namanya ini nggak muncul dalam Google, ya sebaiknya dihindari. Kemudian indexing palsu ini biasanya jurnal hijack ya Bapak Ibu, atau jurnal cloningan. Kita submit, proses reviewnya ini lancar, kemudian kita publish, tapi ditunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, kok nggak masuk database Scopus. Bisa jadi itu jurnal hijack ataupun cloningan. Kemudian hindari juga jurnal yang APC-nya tidak transparan Bapak Ibu. Jadi biaya itu diumumkan setelah accepted. Jadi dia ada proses yang namanya peer review, kemudian baru dikasih tahu ini loh EPC-nya. Itu sebaiknya tidak. EPC itu wajib di depan agar ada transparansi jelas kita akan membayar berapa. So untuk cek ada think check submit, nanti Bapak Ibu bisa klik ini ya. Kemudian ada Bell's predatory. Ini ada yang free-nya itu Bell's ya. Kalau yang kabel ini berbayar. Berikutnya sumber kualitas. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya.
bagaimana ngecek jurnal ini terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, Bapak Ibu tinggal klik simago.com ya, simagojr.com, kemudian Bapak Ibu copy paste ISSN-nya Bapak Ibu, inputkan di Simago, enter, nanti akan muncul seperti itu. Nanti saya contohkan ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga harus tahu proses review jurnal itu seperti apa. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, satu submit, author mengirim naskah yang online, kemudian desk review ini oleh editornya, ini akan dicek. Ya, normalnya itu 1 sampai 3 minggu, ada yang sehari 2 hari, kayak gitu. Di sini, desk rejection ini sekitar 60-70%. Jadi, pintu pertama penolakan itu ada di bagian dewan editor, Bapak Ibu. Tulisan kita nggak sesuai scope, tulisan kita jelek, tulisan kita nggak sesuai selingkung, itu dia yang langsung mereject. Setelah lolos, kalau kita anggap tulisan kita bagus, kemudian template-nya sudah sesuai, lolos, dibutuhkan peer review. Peer review ini juga mohon Bapak Ibu bersabar. Tidak seperti di Indonesia yang bisa order kita kirim sekarang, besok jadi. Enggak. Ini dibutuhkan sekitar 2 sampai 4 bulan normalnya. Dikirim ke 2 sampai 3 reviewer anonim. Atau ada yang sampai dengan 8 reviewer. Pilihannya accepted, minor revision, major revision, dan rejected. Accepted ini artinya ada sedikit kesalahan aja. Overall is good, tapi ada satu sedikit kesalahan, misalnya citasinya, tanda tulis titik komanya, dan seterusnya. Minor revision ini sifatnya kecil, tidak substantif. Kemudian kalau major revision, dia itu banyak sekali, mulai dari abstrak sampai dengan simpulan. Itu ada hal-hal yang perlu diperbaiki yang sifatnya itu instrumental, sangat penting sekali untuk diperbaiki sesuai dengan masukan reviewer. Reject, ya ini mepet-mepet major revision. Kalau major revision itu 75% lah rusaknya. Kalau major ini di atas 75%. Dia tidak konsisten, dia tidak jelas, tata tulis bahasa Inggrisnya nggak bagus, dan seterusnya. Artikel bagus, tapi bahasa Inggrisnya nggak bagus, itu reject Bapak Ibu. Kemudian editorial membuat keputusan final berdasarkan review. Itu bisa ini accept, minor, major, reject. Jadi ada 2 pintu lagi. Setelah pintu yang pertama di bagian desk review, pintu kedua itu bagian peer review dan editorial decision. Merespon review ketika Bapak Ibu sudah di-review. Jadi ada strategi juga yang penting untuk diperhatikan Bapak Ibu. No matter how harsh or seemingly unfair a review is, respond with professionalism, gratitude, and evidence. Defense is the fastest road to rejection. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan hasil review, itu kita jangan marah. Kita harus menerima bahwa memang tulisan kita itu ada kurangnya. Gitu. Ini ada beberapa setting. Reviewer tidak paham argumen Anda. Responnya, jangan Bapak Ibu nulis reviewer clearly didn't read carefully. Itu menunjukkan kesombongan kita. Kita nulis, thank you for this comment. We have clarified our argument on page 5 by adding bla bla bla. Ini kita jelaskan. Kita klarifikasi di bagian mana, di halaman mana, apa yang direvisi. Kemudian setting yang kedua, reviewer minta tambahan data yang tidak mungkin. Jangan we cannot do that. Misalnya untuk memperpanjang tahun penelitian, we can do that. Karena kita nggak mungkin turun lapang lagi. Jangan seperti itu. This is an excellent suggestion for future research. Nah, ini menjadi masukan yang sangat baik untuk peneliti berikutnya. However, given the current data constraint, we have acknowledged a limitation on page 12. Jadi kita jelaskan bahwa kita sudah sadar data kita itu mestinya harus ditambahi. Nah, kita masukkan sebagai saran peneliti yang akan datang juga. Kita sudah menjelaskan keterbatasan ini ada di bagian keterbatasan di simpulan. Kemudian reviewer menunjukkan kesalahan nyata, misalnya reviewernya ini lagi bad mood, reviewernya ini sedang banyak kerjaan, dan seterusnya.
akhirnya dia itu tidak membaca artikel kita secara cermat dan detail, sama seperti proses hibah kemarin yang sempat saya ikuti. Kita nggak boleh membahas atau mencoba membenarkan kesalahan bahwa Anda memang salah, Anda tidak cermat, bla bla bla. Tapi kita harus menjawab dengan kerendahan hati. The reviewer is correct. We have corrected this error on page. Meskipun dia salah, kita tunjukkan kerendahan hati kita, Bapak Ibu. Dan kita cari mana sih yang kira-kira salah yang oleh si reviewer ini, dan kita perbaiki. Meskipun dikit aja yang diperbaiki, tapi kita tunjukkan kita punya effort. Kita punya kemauan untuk memperbaiki dan merespon dari si reviewer ini. Kemudian ada dua reviewer kontradiktif, ini sering sekali terjadi ya, antara yang satu dengan yang lain, satu menerima, satu yang menolak. Kita nggak boleh mengabaikan salah satu dan mendukung satunya. Kita harus concern kedua-duanya. Caranya, we have carefully considered both comment and made the following revision. Kita menghargai komentar dari para reviewer dan kita follow up dengan bla 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 bla. Seperti itu. Kemudian format tabel riset ini yang biasa saya pakai ya Bapak Ibu, ada nomor, review comment, kemudian respon kita itu apa, kemudian revision yang dibuat itu apa, ada di halaman berapa. Ini untuk mempermudah menavigasi reviewer menunjukkan apa-apa saja. Jadi hindarilah seorang reviewer itu untuk membaca lengkap dari awal. Kalau reviewer yang baik memang harus dibaca dari awal, tapi mereka waktunya terbatas. Mereka juga seorang praktisi, sehingga kita tunjukkan apa yang mereka minta, bagaimana responsi kita, yang kita perbaiki itu apa dan di bagian mana. Ini tunjukkan dalam table of review. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika kita sudah melakukan revisi, ada accepted to publish, itu juga nggak sekonyong-konyong tiba-tiba publish. Accepted ini masih melalui pintu editor lagi. Editor memberikan notifikasi, tulisan Anda diterima loh. Tapi ada beberapa yang harus dilakukan. Satu, proofread. Proofread ini ada dua Bapak Ibu. Kita diminta untuk proofread sendiri, ya, atau kita menggunakan jasa proofread dari jurnal tadi. Nah, ini mainan bagi para kapitalis-kapitalis jurnal. Selain mereka menerapkan EPC, juga mereka memberikan jasa proofread ini, Bapak Ibu. Gitu ya. Itu juga ada paketannya di Elsevier itu ada tiga, ada golden, kemudian ada silver, ada saya lupa satunya itu berdasarkan kecepatan waktunya Bapak Ibu. Setelah beres masalah proofread, itu akan ada versi kasarnya, online first. Dia artikel yang sifatnya itu masih belum resmi. Tapi kita diminta untuk membaca apakah itu sudah benar, tidak ada kesalahan. Nah, setelah itu, kita diminta untuk menyetujui bahwa ini artikel final. Setelah kita menyetujui, maka akan diproses DOI-nya ya. DOI nggak lama lah, kira-kira paling lama seminggu ya Bapak Ibu. Setelah DOI keluar, artikel terbit. Nah, ini waktunya tergantung ya Bapak Ibu, bisa cepat, bisa lambat. Kalau Mayor Publisher ini dari accepted to publish itu maksimal 1 bulan. Tapi kalau yang dari universitas yang saya amati, accepted-nya kapan, publish-nya kapan. Seperti itu. Bisa memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Ya, itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu lah. Ini saya skip sebetulnya untuk melihat atau memantau bagaimana perkembangan dari artikel-artikel Bapak Ibu. Oke, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan mengenai pertemuan hari ini? Kita membahas dua materi, bagaimana masing-masing bagian, introduction, method, result, kemudian di bagian publikasi apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Atau cukup?
Jadi kalau misalnya cukup, saya mohon ke Bapak Ibu membuat suatu draft artikel deh. Tolong kirimkan kepada saya, nanti bisa dikoordinir di ketua kelas. Itu nanti menjadi suatu dasar penilaian kepada Bapak Ibu. Jadi kita diminta untuk mengisi rubrik ya Bapak Ibu atas penilaian Bapak Ibu. Ketika kalau dia tidak ada tugas, kemudian kita hanya bicara secara online seperti ini, bagaimana untuk menilainya, ini diminta oleh kampus. Jadi tolong nanti Bapak Ibu silakan mengirim draft whatever is sejadinya nggak apa-apa Bapak Ibu, atau Bapak Ibu tulis judul dan abstrak saja it's okay buat saya. Yang penting saya ada bahan untuk penilaian dari Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kapan dikumpul, Pak? Ya, Pak. Ya lebih cepat lebih baik Ibu, karena penilaian itu kalau nggak salah terakhir itu di minggu ketiga Juni. Ya bikin abstrak aja sehari 2 hari selesai lah ya. Itu Pak Pandu tahulah bagaimana pengisian si Palu itu. Jadi data-data penilaian itu dimasukkan dalam sistem Bapak Ibu untuk dasar penilaian. Oh, alhamdulillah. Oh, siap. Siap. Nanti bisa langsung dikirim. Pak Pandu duluan, Pak. Kami nyusul di belakang. Gak apa-apa, Pak. Tugas kita sudah ada di Pak Pandu. Pak Pandu silahkan kirim. Oh, siap. Mohon Atau maaf, Pak. jangan-jangan di tugasnya nanti Pandu et al nanti. Nah, itu yang saya maksud. Boleh Kak seperti itu, Pak. Iya, janganlah. Nanti saya dimarahin KPS. Baik. Materinya Jadi, boleh di-share, Kak, Pak. Siap. Insya Allah saya share. Terima Nanti kasih mungkin banyak, akan Pak. saya beri tambahan materi bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya kesulitan mencari jurnal, silakan nanti following ada tips following peneliti favorit Bapak Ibu. Nanti silakan buka Google Scholar-nya, buka Scopusnya, nanti ikutin tulisan-tulisan dan gaya-gaya tulisan beliau. Seperti itu nanti akan saya tambahkan yang belum sempat saya sampaikan di hari ini. Oke, karena juga waktu sudah menjelang maghrib, juga ini pertemuan terakhir saya dengan Bapak Ibu ya. Saya doakan Bapak Ibu dalam studinya lancar ya Bapak Ibu. Disertasinya juga lancar dan cepat lulus ya. Harapan saya semoga Bapak Ibu sehat-sehat dan jangan stres-stres lah. Segera berbagi dengan Pak Pandu ya kalau ada stres. Dia lebih stres dari kami, Pak. Jadi asik. Loh, yang namanya PhD itu kan personal hair damage ya, kepanjangannya. Baik, saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang baik. Kalau Bapak Ibu mau berdiskusi atau ada suatu pembicaraan yang lebih lanjut, free, bebas, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan saya. Seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam.